Halo semuanya, para pecinta cerita misteri dan horor. Horor sebelum bobo. Kali ini membawa kita ke sebuah pabrik baja tua di kota Jembatan Besi. Denny, seorang petugas keamanan malam, tidak pernah menyangka bahwa promosi yang ia terima akan membawanya ke malam-malam penuh teror. Langkah kaki yang misterius, bayangan yang tak seharusnya ada, dan suara bisikan mulai mengusik tugas malamnya. Namun, malam itu, Denny bertemu dengan sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Sosok pria berseragam lusuh muncul di ujung koridor, membawa suasana dingin yang mencekam. Ketika Denny mencoba mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan pertanyaan yang menghantui. Siapa sebenarnya pria itu, dan apa yang ia sembunyikan? Apakah Denny siap untuk mengungkap rahasia gelap di balik dinding pabrik ini? Inilah horor sebelum bobo. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Denny Susastro memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Jembatan Besi, sebuah kota kecil yang cukup terkenal dengan tambang besinya. Menyadari bahwa dia harus segera mendapat pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, Denny pun memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai seorang petugas keamanan di pabrik baja Nusantara, satu-satunya perusahaan produsen besi baja di Jembatan Besi yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Sebagian besar penduduk Jembatan Besi bekerja di perusahaan tersebut sebagai buruh pabrik, termasuk ayah dan kakek Denny. Pada 6 bulan pertama bekerja, Denny selalu mendapat shift pagi, yang memudahkannya untuk beradaptasi dengan cepat di tempat kerja. Denny, yang mulai merasa nyaman dengan pekerjaannya, tiba-tiba diinformasikan bahwa dia akan dipromosikan sebagai komandan keamanan, menggantikan seniornya, Budi Amanto, yang memutuskan untuk pensiun lebih awal karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Denny menyambut baik promosi tersebut, meskipun dia harus bekerja shift malam secara terus-menerus sebagai persyaratan dari promosi tersebut. Mengetahui hal itu, para rekan kerja Denny mengusulkan agar dia mempertimbangkan keputusannya, karena banyaknya rumor tentang hantu yang sering muncul dan bergentayangan di pabrik pada malam hari. Namun, terlepas dari peringatan dan kisah-kisah menakutkan yang diceritakan oleh rekan-rekan kerjanya, Denny memilih untuk tetap mengambil peran baru tersebut dengan antusias. Apalagi Budi meyakinkannya bahwa kisah-kisah tentang hantu itu hanya rumor untuk menakut-nakuti pegawai baru. Selama Budi bekerja shift malam di pabrik itu, dia belum pernah sekalipun melihat hantu atau mengalami kejadian supranatural lainnya. Pada minggu-minggu pertama bekerja shift malam, Denny tidak menemukan kendala apapun dan mulai terbiasa dengan suasana mencekam di pabrik pada malam hari. Tak hanya itu, Denny juga berteman baik dengan rekan kerja shift malamnya, Abdur, yang berusia jauh lebih muda darinya dan baru bekerja di perusahaan tak lama setelah Budi pensiun. Malam itu, Denny memulai shift malamnya dengan memeriksa lorong-lorong di dalam pabrik, sementara Abdur berpatroli di luar pabrik. Suasana pabrik pada malam hari begitu sunyi dan mencekam, apalagi perusahaan memutuskan untuk melakukan penghematan dengan mematikan sebagian besar penerangan di dalam pabrik, hanya menyalakan lampu pada lorong-lorong yang biasanya dilewati oleh para petugas keamanan untuk berpatroli. Denny sebenarnya sudah terbiasa dengan cahaya lampu yang remang-remang di sepanjang koridor. Tetapi malam itu semuanya terasa berbeda. Saat menyusuri lorong-lorong di ruang mesin yang minim penerangan, Denny dikejutkan oleh suara langkah kaki yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Awalnya, Denny mengira bahwa itu adalah gema dari suara langkah kakinya, karena suara itu terdengar tepat setelah suara langkah kakinya. Namun, saat Denny menyusuri lorong lebih dalam, suara langkah kaki itu terdengar berulang-ulang kali. Denny dengan cepat mengarahkan cahaya senternya ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Denny berpikir bahwa ada orang lain selain dirinya di tempat itu, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana, dan suara langkah kaki itu tidak lagi terdengar. Denny lantas melanjutkan pekerjaannya dengan berpatroli lebih jauh ke dalam pabrik.
hanya mengandalkan cahaya senter sebagai penerangan. Pada momen tersebut, Denny kembali mendengar suara langkah kaki di sekitarnya. Namun, setiap kali dia mengarahkan cahaya senternya ke arah sumber suara itu tiba-tiba menghilang. Denny, yang berpikir bahwa Abdur tengah menjahilinya, lantas menghubungi pemuda itu melalui walkie-talkie. Namun, Abdur berkata bahwa dia sudah kembali ke pos jaga. Mendengar hal itu, Denny pun langsung menyelesaikan patrolinya dan bergegas kembali ke pos jaga. Denny lantas memeriksa kamera CCTV dan mengetahui bahwa Abdur telah kembali ke pos jaga 1 jam yang lalu, dan terus berada di sana hingga Denny datang. Namun, Denny juga tak menemukan tanda-tanda adanya penyusup ke dalam pabrik, sehingga Denny pun lantas bertanya-tanya tentang suara langkah-langkah kaki yang ia dengar saat sedang berpatroli. Pada malam-malam berikutnya, suara langkah-langkah kaki itu kembali terdengar, bahkan jauh lebih intens dari sebelumnya. Tak hanya itu, Denny pun mulai mendengar bisikan-bisikan samar saat dia melewati sudut-sudut yang gelap. Bahkan tak jarang dia mendengar suara benda yang terjatuh, atau suara perabotan yang digeser. Denny awalnya berpikir bahwa semua itu hanya halusinasinya, karena akhir-akhir ini dia terlalu sering memikirkan kisah-kisah menakutkan yang diceritakan oleh para rekan kerjanya. Di sisi lain, Abdur yang mengetahui tentang hal itu lantas berinisiatif untuk melakukan patroli di dalam pabrik, sementara Denny berpatroli di luar. Pada hari-hari berikutnya, semuanya berjalan normal, dan Abdur secara jujur mengatakan bahwa dia tak mendengar apapun saat dia melakukan patroli di dalam pabrik. Mengetahui hal itu, Denny pun memutuskan untuk kembali melakukan patroli di dalam pabrik, dan untuk beberapa waktu, semuanya nampak normal. Namun, saat Denny mulai berpikir bahwa suara-suara yang ia dengar hanyalah halusinasinya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok bayangan yang muncul di ujung koridor yang remang-remang. Denny, yang berasumsi bahwa bayangan itu mungkin adalah seorang penyusup, lantas bergegas menuju ke ujung lorong dan menemukan seorang pria parubaya yang mengenakan baju seragam perusahaan yang sudah lusuh dengan cipratan minyak yang nyaris mengotori seluruh pakaiannya. Denny lantas menanyakan identitas pria itu, tetapi pria itu hanya terdiam dan tetap berdiri di sana. Saat Denny berjalan mendekati pria itu, senternya tiba-tiba mati, sehingga Denny tak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas. Di waktu yang bersamaan, Denny menyadari bahwa atmosfer di tempat itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, hingga ia dapat merasakan bulu kuduknya merinding. Denny pun seketika merasa gentar untuk terus melangkah maju, tetapi dia tetap memberanikan diri untuk menghampiri pria itu, karena dia berpikir bahwa pria itu mungkin saja adalah seorang penyusup. Saat Denny sudah berada lebih dekat hingga dia dapat membaca label nama pada seragamnya, pria itu tiba-tiba menghilang, tepat di hadapannya. Denny, yang sangat syok melihat hal itu, sontak saja jatuh terduduk, dan untuk beberapa waktu, dia tak dapat menggerakkan tubuhnya seolah-olah rasa takut telah mencengkeramnya untuk tetap berada di sana. Pada momen tersebut, lampu senter yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali, dan untungnya, Denny dapat menggerakkan tubuhnya sehingga dia pun bergegas pergi dari tempat itu. Denny, yang berasumsi bahwa pria itu adalah seorang penyusup, lantas memeriksa kamera CCTV, tetapi dia sama sekali tak menemukan tanda-tanda keberadaan pria itu dimanapun, seolah-olah pria yang bernama Rahman Gurning itu tak pernah ada. Keesokan harinya, Denny memutuskan untuk mencari tahu tentang Rahman Gurning karena Rahman mengenakan seragam perusahaan mereka, walaupun seragamnya nampak sedikit berbeda. Denny mendapat informasi dari pegawai HRD bahwa Rahman Gurning pernah bekerja di pabrik baja Nusantara pada tahun 1973, tetapi dia dinyatakan menghilang secara misterius 2 tahun kemudian. Mendengar hal itu, Denny pun berpikir bahwa Rahman Gurning, yang telah lama hilang, akhirnya muncul kembali tadi malam. Namun,
Hal itu tak lantas menjelaskan bagaimana Rahman Gurning bisa tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Denny lantas pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang kasus hilangnya Rahman Gurning. Setelah meneliti koran-koran lama yang memberitakan tentang kasus tersebut, Denny akhirnya mengetahui bahwa Rahman Gurning menghilang secara misterius dalam perjalanan pulang ke rumah. Denny tersentak saat mengetahui bahwa satu-satunya orang yang melihat Rahman Gurning terakhir kali sebelum dia menghilang tak lain adalah Budi Amanto, komandan keamanan yang kini telah pensiun. Kala itu, Budi menyatakan bahwa dia melihat Rahman bekerja lembur hingga larut malam dan meninggalkan pabrik menjelang tengah malam. Sebagai satu-satunya saksi, Budi diinterogasi dan diperiksa oleh polisi selama berjam-jam. Tetapi polisi tak dapat menemukan bukti atau petunjuk apapun tentang menghilangnya Rahman. Polisi juga telah memeriksa alibi Budi. Tetapi mereka tak dapat membuktikan keterlibatan Budi atas menghilangnya Rahman. Berdasarkan hal itu, Denny lantas menemui Budi di rumahnya untuk menanyakan tentang Rahman Gurning. Namun, Budi yang tadinya bersikap ramah pada Denny tiba-tiba menjadi sangat murka saat Denny mengungkit tentang Rahman Gurning. Denny berasumsi bahwa Budi mungkin mengetahui sesuatu tentang hilangnya Rahman Gurning. Apalagi Budi nampak begitu kesal dan lantas mengusirnya dari rumahnya. Meski demikian, Denny tak lantas menghentikan penyelidikannya dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rahman Gurning dengan bertanya pada para pensiunan pekerja yang saat itu bekerja dengannya. Berbeda dengan Budi, mereka malah nampak antusias saat menceritakan tentang Rahman karena bapak ini adalah pria yang baik. Mereka menyatakan bahwa Rahman adalah pekerja yang rajin dan sangat perhatian kepada para rekan kerjanya. Denny kemudian bertanya kepada mereka tentang Budi dan kemungkinan bahwa Budi terlibat dalam kasus menghilangnya Rahman. Para pensiunan pekerja itu membalas bahwa Budi saat itu masih berusia 18 tahun dan baru diterima bekerja selama 1 bulan, sehingga mustahil jika Budi terlibat dengan menghilangnya Rahman. Namun, Denny meragukan hal itu karena reaksi Budi terlalu mencurigakan saat dia menyinggung tentang Rahman. Apalagi Budi juga nampak syok dan ketakutan saat Denny memberitahu bahwa dia bertemu dengan Rahman Gurning tadi malam, yang mana reaksinya tersebut sangat bertolak belakang dengan para mantan rekan kerja Rahman yang sangat antusias dan berharap dapat mengetahui kebenaran di balik hilangnya Rahman. Segera setelah itu, saat Denny dalam perjalanan pulang ke rumah, dia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Abdur yang mengabarkan bahwa Budi tiba-tiba mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Denny pun bergegas ke rumah sakit dan bertemu dengan Abdur, yang juga merupakan keponakan Budi dari ibunya. Abdur rupanya menelepon Denny karena istri Budi mengatakan bahwa Budi mengalami serangan jantung tak lama setelah Denny datang mengunjunginya. Denny pun lantas menceritakan tentang pengalaman supranatural yang ia alami tadi malam, dan juga tentang masa lalu Rahman Gurning. Berdasarkan itu, Abdur pun menjadi bertanya-tanya mengenai pria bernama Rahman Gurning yang dilihat oleh Denny tadi malam, dan mengapa Budi sangat syok saat Denny menyinggung tentang Rahman Gurning. Di waktu yang bersamaan, istri Budi, Mbak Sri, datang dan memberikan sebuah jurnal lama milik Budi kepada Denny. Mbak Sri berkata bahwa Budi menyuruhnya memberikan jurnal tersebut kepada Denny, dan berharap jurnal itu dapat membantu Denny mengungkap kebenaran di balik menghilangnya Rahman Gurning. Tanpa membuang-buang waktu lebih lama, Denny pun langsung membuka jurnal itu dan membaca tulisan-tulisan Budi yang tertera pada setiap halamannya. Dalam jurnal tersebut, Budi menuliskan secara rinci tentang malam sebelum Rahman dinyatakan menghilang oleh aparat kepolisian. Budi, yang kala itu merupakan karyawan baru yang masih berusia 18 tahun, rupanya terlibat dalam aktivitas ilegal yang dilakukan oleh salah satu pendiri perusahaan, Pak Hendra. Budi, yang bekerja sebagai petugas keamanan, bertugas mengawasi keadaan sementara Pak Hendra dan komplotannya memproduksi obat-obatan terlarang di ruang bawah tanah rahasia yang berlokasi tepat di bawah ruang mesin. Malam itu,
Rahman yang bekerja lembur tak sengaja menemukan ruang bawah tanah rahasia itu, dan memergoki aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Pak Hendra dan komplotannya. Pak Hendra awalnya mencoba menyuap Rahman seperti yang ia lakukan pada Budi, tapi Rahman adalah pria yang jujur, sehingga ia dengan tegas menolak uang suap itu dan berniat untuk melaporkan Pak Hendra dan komplotannya kepada polisi. Pak Hendra, yang tak ingin masuk penjara, lantas menyerang Rahman, dan mereka pun terlibat perkelahian sengit hingga akhirnya Pak Hendra menikam Rahman sampai mati. Pak Hendra kemudian memerintahkan komplotannya, termasuk Budi, untuk menguburkan jasad Rahman di ruang bawah tanah itu dan melanjutkan aktivitas ilegal mereka. Budi, yang ketakutan sekaligus merasa bersalah karena Rahman telah kehilangan nyawanya, sempat berpikir untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi, tapi Pak Hendra mengancam akan membunuhnya dan keluarganya, sehingga Budi memutuskan untuk tetap bungkam. Aktivitas ilegal itu berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Saat Pak Hendra meninggal dunia, putranya mengambil alih bisnis ilegal tersebut. Namun, sepeninggal Pak Hendra, sering terjadi permusuhan antara putranya dan komplotannya, hingga berujung pada kebangkrutan. Komplotan Pak Hendra memilih untuk memindahkan basis operasi mereka ke kota lain yang dinilai lebih menguntungkan, sementara putra Pak Hendra memutuskan untuk menyegel ruang bawah tanah tersebut guna menghilangkan jejak kejahatan mereka. Di sisi lain, Budi memilih untuk tetap mengubur rahasia mengerikan itu sampai mati. Tapi ketakutan dan perasaan bersalah itu terus membebani hidupnya. Budi, yang takut kejahatan mereka terbongkar, memutuskan untuk terus bekerja shift malam di pabrik itu, demi mencegah siapapun menemukan ruang bawah tanah rahasia yang telah disegel tersebut. Dalam jurnalnya, Budi menuliskan bahwa dia kerap kali mengalami kejadian aneh yang tak dapat dijelaskan, hingga melihat sosok menakutkan Rahman Gurning di ruang mesin yang nampak begitu murka kepadanya. Budi juga menuliskan bahwa dia kerap bermimpi buruk selama bertahun-tahun setelah kematian Rahman, hingga dia mengalami ketergantungan pada obat tidur dan juga obat antidepresi. Budi tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan adalah dengan mengungkap semua kejahatan mereka. Tapi Budi terlalu takut menghadapi kenyataan, karena dia tak ingin keluarganya menderita karena dosa-dosanya. Denny menutup jurnal itu dengan campuran perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Di satu sisi, Denny ingin menyalahkan Budi atas keputusannya untuk menyembunyikan kejahatan mereka selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, dia merasa iba pada Budi karena dia menanggung beban mental itu sendirian. Sementara Pak Hendra dan komplotannya melenggang bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Denny tak tahu pasti mengenai alasan Budi memberikan jurnal lama itu kepadanya. Tapi Denny tahu bahwa dia harus mengungkap kebenaran itu kepada semua orang, serta mengadili Pak Hendra dan komplotannya atas kejahatan mereka, karena Rahman Gurning berhak mendapatkan keadilan. Malam itu, dengan mengikuti petunjuk dari jurnal lama milik Budi, Denny melanjutkan penyelidikannya untuk mengungkap kebenaran di balik menghilangnya Rahman Gurning. Abdur menawarkan diri untuk membantu Denny menemukan ruang bawah tanah rahasia. Tapi Denny menolak dan menyuruh Abdur untuk tetap melakukan pekerjaannya dan mengawasi keadaan di luar. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, Denny pun mulai memasuki ruang mesin. Di waktu yang bersamaan, dia menyadari bahwa atmosfer di tempat itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Denny berusaha mengabaikan suara langkah-langkah kaki dan bisikan-bisikan di sekitarnya, dan terus melangkah maju menyusuri lorong-lorong gelap di depannya, bertekad untuk menemukan ruang bawah tanah rahasia itu. Menurut petunjuk yang tertulis di jurnal lama milik Budi, pintu menuju ke ruang bawah tanah itu telah disegel. Karena pabrik telah beberapa kali melakukan renovasi, Budi tak menyebutkan secara spesifik mengenai lokasi dari pintu tersebut. Segera setelah itu, Denny merasakan hembusan angin menerpa tubuhnya, yang mana hal itu cukup aneh karena dia telah memastikan bahwa semua pintu dan jendela telah ditutup. Denny menyadari bahwa udara di sekitarnya terasa semakin dingin,
Dan di waktu yang bersamaan, sosok hantu Rahman Gurning tiba-tiba muncul di hadapannya. Denny seketika menjatuhkan senternya karena sangat kaget dengan kemunculan sosok hantu tersebut. Tetapi dia dapat melihat dengan jelas wajah Rahman yang sangat menakutkan, dengan kedua matanya yang merah menyala, penuh dendam dan kemurkaan. Denny, yang telah mengetahui semua kebenarannya, lantas mencoba memberanikan diri untuk menghadapi arwah Rahman yang gelisah dan penuh amarah. Denny berusaha meyakinkan Rahman bahwa dia berniat untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Rahman dan mengadili orang-orang yang telah bersekongkol untuk membunuhnya. Rahman awalnya tak mempercayai Denny dan terus mengintimidasinya secara supranatural, membuat Denny tak kuasa untuk bergerak atau sekadar berteriak meminta pertolongan. Namun, Denny tak merasa gentar sedikit pun karena dia menyadari bahwa arwah Rahman yang penuh dendam dan kemurkaan, di waktu yang bersamaan, juga mendambakan ketenangan dan keadilan agar keluarganya dapat merelakan kematiannya. Maka dari itu, Denny lantas memberitahu Rahman tentang Budi, yang terbebani secara mental selama bertahun-tahun karena merasa sangat bersalah atas kematian Rahman. Mendengar hal itu, arwah Rahman, yang tadinya nampak begitu murka, tiba-tiba berubah menjadi sedih. Denny menyadari bahwa kehadiran arwah Rahman di hadapannya tak lagi terasa begitu mengintimidasi. Denny lantas berjanji pada Rahman bahwa dia akan membongkar kejahatan Pak Hendra dan komplotannya, serta memastikan bahwa mereka akan mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatan mereka. Setelah Denny mengatakan semua itu, Rahman kemudian memberitahu lokasi pintu ruang bawah tanah rahasia, yang rupanya tersembunyi di balik dinding di ujung koridor. Denny lantas memeriksa dinding tersebut, dan menyadari adanya rongga di dalam dinding yang menandakan bahwa dinding itu sengaja dibangun untuk menutupi sesuatu yang ada di baliknya. Keesokan harinya, Denny langsung melaporkan semua temuannya kepada polisi, dan secara mengejutkan, Budi yang telah pulih memutuskan untuk membongkar kejahatan Pak Hendra dan komplotannya, sehingga polisi pun bergegas melakukan investigasi. Mereka kemudian membongkar dinding itu dan menemukan pintu menuju ruang bawah tanah rahasia yang telah disegel bertahun-tahun lalu. Di ruang bawah tanah itu, polisi menemukan peralatan dan barang-barang yang sudah tua dan usang, yang dulunya kerap digunakan oleh Pak Hendra dan komplotannya untuk melakukan aktivitas ilegalnya. Tak hanya itu, polisi juga menemukan buku kas dan catatan-catatan tua yang mengindikasikan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan otoritas saat Pak Hendra masih menjabat sebagai direktur perusahaan. Saat polisi melakukan penyelidikan di tempat itu, Denny, yang juga berada di sana sebagai saksi, lantas melihat sosok hantu Rahman yang menatap mereka dari sudut ruangan yang remang-remang. Namun, anehnya, hanya Denny yang dapat melihat kehadiran hantu itu. Denny yang menyadari bahwa Rahman mencoba memberikan petunjuk kepada mereka, lantas memberitahu seorang polisi tentang lokasi di mana jasad Rahman dikuburkan dengan menunjuk ke arah hantu Rahman. Setelah mendengar hal itu, mereka pun bergegas melakukan penggalian dan menemukan tulang belulang milik seorang pria dewasa yang diakini sebagai Rahman Gurning, karyawan pabrik yang dinyatakan hilang puluhan tahun lalu. Setelah mereka menemukan tulang belulang tersebut, arwah Rahman pun akhirnya menjadi tenang dan tersenyum pada Denny atas semua upayanya untuk mengungkap kebenaran dan mengadili para penjahat. Denny dapat melihat bahwa arwah Rahman mulai memudar sebelum akhirnya benar-benar lenyap, menandakan bahwa dia telah beristirahat dalam kedamaian yang abadi. Tak lama setelah itu, polisi melanjutkan penyelidikan secara besar-besaran dan menemukan bahwa Pak Hendra dan keluarganya terbukti melakukan serangkaian tindakan korupsi selama mereka menjabat sebagai petinggi perusahaan. Mereka kemudian menangkap Budi dan putra Pak Hendra yang terlibat dalam aktivitas ilegal, serta memburu komplotan Pak Hendra yang telah melarikan diri ke luar negeri. Budi mendapat pengurangan hukuman karena dia telah mengakui perbuatannya.
Dan hasil penyelidikan membuktikan bahwa Budi hanya menutupi kejahatan mereka, dan tidak terlibat dengan pembunuhan Rahman Gurning. Seusai persidangan, Budi berterima kasih pada Denny, karena telah menginspirasinya untuk mengakui kejahatannya dan mengungkap kebenaran. Budi menyadari bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan kejahatan itu seumur hidupnya, karena Rahman dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan. Setelah semua kejahatan Pak Hendra dan komplotannya terungkap, para petinggi perusahaan pun segera melakukan perombakan besar-besaran dalam jajaran direksi untuk memulihkan reputasi perusahaan yang tercoreng akibat skandal tersebut. Mereka juga melakukan perbaikan di sana-sini dan memutuskan untuk memberikan perhatian lebih kepada para karyawan dengan memberikan tunjangan kesejahteraan serta meningkatkan protokol keselamatan kerja. Di sisi lain, Denny mendapat apresiasi dan penghargaan dari perusahaan atas keberaniannya membongkar kejahatan Pak Hendra dan komplotannya. Mereka menawarkan Denny untuk bekerja di kantor pusat, tetapi Denny menolak karena dia sudah merasa sangat nyaman dengan pekerjaannya saat ini, dan memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai komandan keamanan. Tak hanya itu, Denny juga mendapat pujian dan dianggap sebagai pahlawan oleh para rekan kerjanya, atas keberaniannya memperjuangkan keadilan untuk Rahman Gurning, yang juga merupakan karyawan pabrik tersebut. Setelah arwah Rahman beristirahat dalam damai, gangguan-gangguan supranatural di pabrik pun ikut menghilang, menyisakan rasa nyaman dalam keheningan sepanjang malam.